Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa di garasi taksi, hari ini saya mau sharing ke teman-teman apa yang mesti dipersiapkan sebelum kita mudik. Jadi kebetulan di garasi taksi ada paket untuk persiapan mudik di 650.000, sudah tune up, sudah ganti oli, sudah cleaning ban, sudah gurah, sama cek recheck semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambarannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton videonya sampai selesai. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kebetulan hari ini kan kita puasa, 2 minggu lagi kita mudik. Jadi kita seperti biasa tahun kemarin kita siapkan satu paket mudik yang hemat di garasi taksi. Di 650.000 sudah cek recheck, sudah cleaning AC, sudah cleaning ban, rem, sudah gurah, sudah ganti oli, sudah ganti filter, sudah tune up. Jadi lumayan lengkap, harganya juga ekonomis. Dapat sel HX6. Kalau teman-teman turun sel HX3 misalnya yang 2050 itu harganya nanti bisa kita kurangin. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kira-kira apa yang mesti dicek teman-teman sebelum pulang ke kampung. Nah, sebelum pulang kampung misalnya kalau di sini kan udah dicek nih, tapi tetap sampai rumah mungkin perlu dicek standarannya. Tapi umumnya yang mesti dicek dari teman-teman sebelum pulang kampung ya. Yang paling utama teman-teman cek dari segi visual mesin dulu. Jadi ada yang aneh apa enggak, takutnya sebelum pulang misalnya ada kabel yang terbuka atau apa, takutnya digigit tikus misalnya di sini ada apa. Nah, itu mesti cepat ditanganin. Jangan sampai nanti karena masalah itu nanti ada konslet mobil, malah susah untuk hidupnya ya, atau nanti ada bermasalah di jalan. Jadi salah satu dari visual sebenarnya gampang, kira-kira nih mobil ada masalah apa enggak secara visualnya. Nah, habis itu teman-teman mesti ke satu persatu. Misalnya dari tutup radiator, teman-teman boleh cek di tutup radiator ini masih aman apa enggak. Misalnya gini, nah ini masih aman apa enggak. Nah, nanti lihat aja nih, ini masih bisa di karetnya masih ada apa enggak. Kadang-kadang nih yang kasusnya di sini karetnya udah enggak ada. Ini banyak banget kasusnya. Terus cek air radiatornya masih ada apa enggak. Nah, nanti teman-teman pastikan bahwa itu semuanya normal ya, ada semua. Terus kemudian teman-teman juga cek dari tabung reservoir. Dia tabung reservoirnya di mana lagi? Tabung reservoir di sini. Jadi pastikan nih tabung reservoirnya nih ada cadangannya. Jadi kalau ada apa-apa masalah di sini masih bisa tertanganin di sini. Jadi masalahnya. Nah, terus apa yang mesti lagi diperhatikan? Yang selanjutnya pasti dari sini ya. Terus kemudian teman-teman bisa cek oli. Nah, cek olinya sebelum berangkat itu normal apa enggak. Nanti teman-teman lihat di sini nih. Cek oli itu kan ada yang bawah, ada yang atas ya. Nah, ada atas bawah. Nah, paling enggak oli di situ itu tidak melebihi bawah gitu. Di atas juga sebenarnya ya kalau bisa di antara itu lebih dikit nggak apa-apa. Jadi ini pastikan bahwa olinya teman-teman ada. Jadi kalau sebelum berangkat jangan terlalu percaya setelah teman-teman dari bengkel. Kenapa? Takutnya ada kelalaian dari bengkel atau dari kita. Misalnya olinya kurang atau apa segala macam atau apalah apapun itu, tapi itu mesti dicek ulang sebelum berangkat. Sebenarnya kayak ini paket tune up ini pasti kita cek lagi semuanya. Tapi kan ya namanya manusia pasti kadang-kadang ada sesuatu yang misalnya ada keteledoran segala macam. Nah, itu lebih baik teman-teman sebelum berangkat diperiksa lagi olinya kalau mau jalan jauh ya. Walaupun dari bengkel, jadi tetap itu mesti diperiksa. Jadi dipastikan bahwa olinya juga ada. Kemudian kalau olinya udah ada berarti kan dari oli sama radiator udah aman. Berarti teman-teman dari segi mesin sudah insya Allah aman. Kemudian selanjutnya pasti teman-teman lari ke minyak rem. Jadi minyak rem ini dipastikan minyak remnya sesuai dengan takarannya, ada lah istilahnya. Kenapa? Kalau minyak rem ini nggak ada, nah, otomatis kan pengeremannya bermasalah. Nah, teman-teman misalnya di luar kota atau di daerah terpencil sulit untuk ngerapihin. Nah, itu kemungkinan kan pasti bocor. Maka Paripin mundur. Nah, jadi pastikan minyak rem itu ada. Kenapa? Kalau minyak rem nggak ada kan berarti ada kebocoran, itu mesti ditanganin. Nah, itu salah satu yang teman-teman mesti perhatikan di minyak ya, di air. Jadi sebenarnya 3 faktor itu kalau teman-teman mungkin yang masih
pakai power steeringnya yang oli minyak, teman-teman pastikan bahwa minyak power steeringnya juga ada. Jadi itu air dulu yang mesti teman-teman perhatikan sebelum berangkat. Nah untuk kaki-kaki itu kan karena memang agak sulit bongkarnya, ya mau nggak mau teman-teman bisa datang ke bengkel. Kalau memang bisa buka sendiri, teman-teman bisa buka sendiri untuk kaki-kaki ya. Yang pasti kalau kampas remnya habis, mungkin bisa diintip lah ke sini. Kalau kampas remnya habis, tapi agak susah juga sih, mesti dibongkar juga. Kalau bisa bongkar sendiri ya monggo. Tapi kalau memang nggak bisa, lebih baik serahkan ke bengkel terdekat ya. Jadi dari situ yang mesti teman-teman cek untuk sektor mesin. Insya Allah kalau itu normal semua, insya Allah mobil berangkat aman. Yang pasti kalau di sensor di dashboard semuanya aktif, insya Allah bisa ngedeteksi kalau ada masalah. Nah kurang lebih seperti itu sebelum mudik. Sama terakhir lampu-lampu ya biasalah hidupin sebelum berangkat, lampu remnya nyala apa enggak, terus lampu senja segala macam. Kalau memang udah hidup semua berarti insya Allah mudik aman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.